Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 410. Di atas tempat tidur yang besar dan empuk, gadis itu tertidur lelap dengan pipinya yang merona dan rambut hitam legamnya yang berserakan di bantal putih di bawah kepalanya. Hati Lu Tingqiao langsung menjadi tenang saat dia duduk santai di sisi tempat tidur dengan keinginan untuk tidak melakukan apapun dan hanya terus memperhatikannya seperti ini. Tidak melakukan apa-apa. Pada saat ini, dengan pemandangan ini, tampaknya mustahil. Sejak dia meninggalkan Istana Platinum, sudah sangat lama, terlalu lama sejak dia bisa mengawasinya dari jarak sedekat itu. Sudah lama sekali sejak dia dekat dengannya. Sekalipun ia tahu ia tidak boleh melakukan itu, semua rasionalitas dan pengendalian diri sirna saat godaan merajalela saat itu. Lu Tingqiao mengambil sejumput rambut gadis itu dan menciumnya dengan lembut. Kemudian, dia perlahan-lahan menurunkan bibirnya untuk menutupi bibirnya yang lembut dan berwarna ceri. Awalnya dia hanya ingin menciumnya sekilas, tetapi jelas ini adalah keinginannya yang liar. Setelah sentuhan itu, bibir yang lembut dan manis itu membuatnya mendesah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai wajahnya perlahan, lalu dia menggunakan jarinya untuk memegang rahangnya dengan lembut dan dengan rakus menyerbu lebih dalam untuk menerima lebih banyak kemanisan. Gadis itu kesulitan bernapas dan merintih tidak nyaman. Punggung Lu Tingqiao menegang dan dia tahu dia harus menjauh, tetapi tubuhnya tidak mendengarkannya. Sebaliknya, tubuhnya menjadi semakin bergairah saat merasakan penolakannya saat dia memegang bibirnya dan menciumnya lebih dalam. Lu. Ketika dia mendengar wanita itu menggumamkan namanya, Lu Tingqiao menjadi semakin terangsang sambil memegang pinggangnya, ingin membentuk tubuhnya menjadi miliknya. Merasakan nyeri di bibirnya, Ningxi mengerutkan kening dan melambaikan tangannya dengan tidak senang, kubis Lu. Lu Tingqiao terdiam. Ketika mendengar kata-kata itu, Lu Tingqiao tercengang. Ketika dia sadar kembali, kepalanya terbenam di leher wanita itu yang hangat. Dia kemudian mulai tertawa pelan, bahkan suasana yang mempesona pun terganggu olehnya. Kubis Lu. Nama panggilan ini. Baiklah, sebenarnya kedengarannya tidak terlalu buruk. Sangat unik. Hanya eksklusif untuk dia. Ketika melihat malam telah menyingsing, Lu Tingqiao akhirnya memanggil nama gadis itu dengan berat hati, Ningxi, bangun. Ningxi membuka matanya dengan linglung. Saat dia mendapatkan kejelasan, dia melihat wajah yang sempurna dan mata yang lembut seperti bintang-bintang di depannya. Apakah dia sedang bermimpi? Tidak, tunggu dulu. Dia sedang beristirahat di kamar mandi iblis di kantornya. Ningxi segera bangkit, bos besar. Apa aku tidur terlalu lama? Jam berapa sekarang? Tidak terlalu lama, hanya 2 jam, cukup menyenangkan. Puff, aku babi ya. Kok bisa aku tidur selama 2 jam penuh? Ningxi cepat-cepat berguling dari tempat tidur lalu melipat selimutnya. Jangan repot-repot, nanti ada yang membereskannya. Oh. Ayo berangkat, sudah malam sekali, waktunya makan. Setelah Ningxi selesai menenangkan diri, dia langsung mulai bekerja. Baiklah, bos, apakah Anda sudah selesai membaca naskahnya? Bagaimana? Apakah saya boleh berakting di dalamnya? Sebenarnya, dia sangat khawatir kalau topik dalam naskah itu mungkin tidak diterima oleh Lu Tingqiao yang merupakan pria serius dan konservatif. Aku sudah membaca setengahnya, jawab Lu Tingqiao. Setengahnya. Kecepatan membaca iblis ini tidak terlalu cepat, bukan? Ini bukan sains. Mungkin karena dia membacanya dengan saksama, jadi dia lebih detail tentangnya, pikirnya. Hai, ini menyedihkan, apakah dia harus menunggu 1 hari lagi? Betapa cemasnya. Ningxi adalah gadis yang tidak sabaran dan tidak bisa menunggu semenit pun, apalagi sehari lagi, jadi dia bertanya dengan getir, apalagi yang bisa kulakukan? Aku akan menunggumu selesai membacanya dan mencarimu lagi besok.